Mendesak para ahli asing ini. Suruh mereka memperbaikinya dengan cepat. Juga, terus cari Pak Tua Sun. Baik, Ketua. Mengambil barang bekas kardus botol minuman perabot lama. Kakak, kemarilah ada kardus bekas. Mengumpulkan barang bekas. Baik, saya datang. Mengumpulkan barang bekas. Pabrik mesin HiFi. Kakak, hanya kardus-kardus itu. Tolong rapikan. Timbanglah. Baik, kalau begitu saya akan menimbangnya. Saya akan memberimu uangnya. Jangan terburu-buru. Kakak santai saja. Ini adalah mesin bubut kendali numerik Tianban. Hei, kakak. Anda benar-benar ahli. Banyak sekali. Pabrik Anda cukup berskala besar. Maman, lebih dari 1 miliar diinvestasikan. Semuanya sedang dalam proses debug sekarang. Hei, bisakah Anda mempercepatnya? Sudah 5 hari. Belum ada satupun mesin yang selesai didebug. Kami tidak bisa menunggu. Selama itu, Mei Chuan Diku pemimpin tim ahli Jepang. ini tidak bisa terburu-buru. Mesin-mesin ini, selama transportasi, mungkin menyebabkan bagian-bagiannya longgar. Kami perlu melakukan inspeksi menyeluruh. Ketika Anda awalnya merakit mesin-mesin itu, bukankah sudah diperiksa? Ketua kami sudah berbicara. Selama dalam 10 hari, dan Anda bisa menyelesaikannya di debug, kami akan memberi Anda 10 juta. Sialan, ini bukan tentang uang. Kami bilang akan memakan waktu sebulan. Dan itu sebulan. Tidak peduli seberapa banyak Anda mendesak kami, itu tidak berguna. Anggap saja saya memohon kepada Anda. Tolong, bahkan jika Anda bisa hanya mendebug, sebagian dari mereka terlebih dahulu itu tidak masalah. Jika Anda menunda ini selama sebulan, pabrik kami akan bangkrut. Kami bilang 1 bulan, dan itu adalah 1 bulan. Permohonan Anda kepada kami juga tidak berguna. Anda, menyingkirlah ketika kami sedang mendebug. Anda adalah para ahli dari grup Tianban kan? Anda, halo, saya dari pabrik mesin Weilon, Liu Cheng kepala departemen pemeliharaan. Di tempat kami sedang mengalami sedikit masalah dengan mesin-mesin kami. Saya menelepon pabrik, dan mereka bilang, ada ahli di sini, memperbaiki mesin. Saya baru saja berpikir, bisakah Anda mengundang para ahli Jepang ini untuk datang dan melihat-lihat di tempat kami juga, hanya untuk setengah hari? Apakah itu tidak apa-apa? Apa yang Anda bicarakan? Kami sedang terburu-buru di sini untuk mendebug mesin-mesin ini. Kami memiliki banyak pesanan yang menunggu. Jika tidak bisa diperbaiki dalam 4 hari, maka kami tidak akan bisa mengirimkan. Liu Chen, mengapa kamu di sini? Pak Tua Sun. Pak Tua Sun apa? Pergi pungut sampahmu dengan benar. Dan jangan ikut campur urusan orang lain. Saya sibuk, Pak Tua Sun. Liu Cheng ini berasal dari pabrik mesin Weilon. Kalau begitu Pak Tua Sun ini pasti orang yang dicari ketua. Bagus sekali. Liu Chen, selama jam kerja, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Apakah terjadi sesuatu? Apa urusanmu? Liu Chen, apakah itu mesin-mesin di bengkel bermasalah? Apakah chip kontrolnya terbakar? Saya sudah mengingatkan kalian semua. Kalian harus hati-hati saat memperbaiki mesin-mesin ini. Begitu ada masalah. Berhenti bicara omong kosong. Kau membuatnya terdengar seolah kau mengerti chip kontrol itu. Diamlah kau, para ahli dari Jepang dan saya. Masih ada hal penting yang harus didiskusikan. Ketua, orang itu sepertinya Pak Tua Sun. Halo, apakah Anda dari pabrik mesin Weilong? Sun Weimin? Saya. Dan Anda adalah? Guru Sun, saya sudah mencari Anda dengan susah payah. Mencari saya apa? Untuk apa? Saya hanyalah seorang lelaki tua yang sudah pensiun. Guru Sun, saya adalah ketua pabrik ini. Lihat mesin-mesin ini sudah ada di sini selama lebih dari sebulan sekarang. Dan kami tidak bisa melakukan debugging, tapi pesanan saya sudah penuh. Jika dalam 4 hari mereka masih belum didebug, pabrik saya akan bangkrut. Bangkrut apa? Itu tidak mungkin. Ini semua mesin baru. Ini adalah pabrik saya yang baru dibangun. Untuk menghindari masalah produksi lambat di pabrik lama, kami sekarang menggunakan semua mesin baru. Seharusnya tidak ada masalah awalnya. Tapi sekarang mereka tidak bisa didebug. Jadi kami tidak bisa memasukkannya ke produksi. Guru Sun, Anda adalah ahli dalam mesin Tianban, perbaikan dan debugging. Tolong, bisakah Anda membantu saya melihatnya? Hei, Anda adalah ketua grup HiFi kan? Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Bagaimana mungkin dia tahu apapun tentang mesin bubut kendali numerik secanggih itu? Siapa dia? Dia dari pabrik mesin Weilon, Liu Cheng kepala departemen pemeliharaan. Liu Cheng dari Weilong apa? Apa yang dia lakukan di sini? Ketua, mesin-mesin di pabrik mesin Weilon juga bermasalah. Dia datang ke sini untuk meminta Mei Chuan Diku
untuk pergi dan memperbaikinya. Jika saya tidak salah, pabrik mesin Weilong dalam 30 tahun sejak didirikan. Ini adalah pertama kalinya mereka mengundang ahli asing bukan? Mungkinkah Guru Sun sudah pensiun? Departemen perbaikan Weilong Anda tidak punya siapa-siapa lagi. Kali ini masalah chip, itu bukan masalah departemen perbaikan kami. Metode perbaikanmu yang salah. Saya sudah mengingatkanmu. Orang tua sialan ini, apa yang kau tahu? Apa kau benar-benar berpikir kau seorang Maka ahli? saya akan tepat di depan Anda, menyesuaikan satu mesin, untuk menunjukkan kepada Anda, apakah kami orang Huaxia yang membual, atau Anda orang Jepang, yang terlalu berpikiran sempit. Kalian orang Huaxia, tidak mengerti teknologi tinggi ini, dan tidak perlu mencoba sama sekali. Anda hanya membuang-buang waktu saya. Kalau begitu saya akan bertaruh dengan Anda. Jika saya tidak bisa menyesuaikannya dengan benar, saya akan terserah Anda. Apakah Anda takut bertaruh? Bukankah Anda mengatakan bahwa kami orang Huaxia tidak mengerti apa-apa? Anda, Bapak Mei Chuan Diku, biarkan saja dia menyetelnya. Bagaimanapun selama dia menyentuh mesin itu, Anda tidak perlu lagi mengelola layanan purna jual. Itu bukan kerugian bagi Anda. Mari tunggu dia mempermalukan diri. Baiklah, kalau begitu mari kita bertarung. Kalau kamu nggak bisa atur benar hari ini, kami abaikan layanan purna jual. Dan kamu harus minta maaf. Baiklah, jika saya menyesuaikannya dengan benar, Anda tidak hanya harus terus bertanggung jawab atas dukungan teknis untuk layanan purna jual, tetapi juga meminta maaf atas kesombongan Anda hari ini, karena meremehkan kami orang Huaxia. Meminta maaf. Baiklah, bagaimanapun Anda tidak akan bisa memperbaiki mesin-mesin ini. Guru Sun, silakan saja sesuaikan. Jangan khawatir tentang layanan purna jual mereka atau apapun. Matikan saklar daya. Baik Guru Sun. Menit kemudian. Pergi nyalakan saklar daya. Guru Sun, sudah selesai. Ya, Tidak berguna. Dalam waktu sesingkat itu, pria tua tidak berguna ini sama sekali tidak memiliki kemampuan. Anda menyentuh mesin kami, struktur internal. Jika masalah timbul nanti, itu akan menjadi masalah Anda. Kami tidak akan bertanggung jawab atas garansi. Pabrik kami akan bangkrut. Jadi garansi apa yang perlu Anda tanggung? Anda, Ketua Man, Anda benar-benar putus asa dan mencari pegangan. Bagaimana Anda bisa mempercayai ini? Pensiunan. Pria tua pemungut sampah. Lihat saja, ketika mesin dinyalakan nanti, itu akan segera berasap. Mesin seharga puluhan juta. Itu akan segera dibesituakan. Anda tidak tahu apa-apa. Meminta kamu belajar teknik, tapi kamu tidak mau belajar. Yang Anda tahu hanyalah bagaimana menjilat. Ayah Anda berdedikasi untuk mempelajari teknologi saat itu. Bagaimana bisa Anda tidak mewarisi sedikit pun darinya? Pria tua menyebalkan. Diamlah kau. Ayo nyalakan. Saya hanya menunggu untuk melihat kejatuhan Anda. Benarkah keluargamu tak sanggup beli rumah di zona sekolah, putra dan menantu Anda? Karena ini akan segera bercerai bukan? Ketika mesin dibesituakan, saya ingin tahu apa yang kamu pakai untuk kompensasi. Meski jual seluruh keluargamu, tetap tak mampu ganti rugi. Guru Sun, jangan pedulikan dia. Lihat, ini adalah surat pernyataan pelepasan tanggung jawab. Penafian. Anda tidak perlu membayar kompensasi apapun. Saya Meng Wanjun melakukan hal-hal secara terbuka dan terhormat. Juga mengenai kompensasi, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda secara tidak adil. Memang pantas untuk orang yang berbisnis besar. Guru Sun, saya sedikit terlalu terburu-buru. Mesin-mesin ini, saya telah menginvestasikan semua aset saya ke dalamnya. Dan saya masih berutang banyak uang kepada bank. Jika saya tidak bisa mengirimkan tepat waktu, bahkan jika saya menjual semuanya, saya tetap tidak bisa menutupi kerugian. Jadi Guru Sun, hanya Anda yang bisa menyelamatkan saya. Mohon operasikan dengan percaya diri. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Tunggu sebentar. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Begitu mesin mulai dan rusak, kami tidak akan bertanggung jawab sedikit pun. Ketua Man, jika Anda meminta maaf sekarang dan mengusir orang tua ini keluar, kami bisa melanjutkan untuk mendebuk mesin-mesin Anda yang lain. Adapun mesin ini, Anda sebaiknya membuangnya saja. Jika tidak, jika berita ini tersebar, orang-orang akan mengatakan grup Tian Ban kami tidak peduli pada Anda. Apakah saya meminta bantuan Anda? Bisakah Anda bahkan membantu? Anda akan menyesali ini. Pria tua menyebalkan. Saya di sini hari ini untuk mengundang Bapak Mei Chuan Diku ke pabrik mesin Weilong kami. Saya menyarankan Anda untuk patuh mendengarkan Bapak Mei Chuan dan segera keluar. Jika Anda membuat marah Bapak Mei Chuan Diku dan dia menjadi tidak senang,
dan dia tidak kembali bersama kami. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Saya hanya seorang pria tua pensiunan, menerima pensiun negara. Apakah Anda mengundang pakar Jepak? Itu urusan Anda. Apa hubungannya dengan saya? Pria tua menyebalkan. Anda mencari mati, dan tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Saya memberitahu Anda sekarang, mesin ini pasti akan terbakar hari ini. Semua lampu indikator menunjukkan normal. Itu luar biasa. Hanya dalam waktu sesingkat ini, satu mesin sudah diperbaiki. Para ahli itu membutuhkan 5 hari. Tidak ada satupun yang bisa diperbaiki. Guru Sun benar-benar cakap. Keahliannya sempurna. Ketua Ming, sudah siap. Mesin ini sekarang siap untuk produksi normal. Guru Sun, terima kasih banyak. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun mesin-mesin ini belum didebuk, tapi kita punya waktu. Mesin yang sudah didebuk ini, Anda boleh izinkan pekerja mulai produksi dulu. Dengan cara ini, tidak ada waktu yang terbuang. Terima kasih. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Tolong jangan seperti ini. Tidak perlu seperti ini, Ketua Ming. Guru Sun, Anda tidak tahu. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Berat turun 10 kg lebih bulan ini. Untungnya saya bertemu Anda. Sepertinya, saya tidak ditakdirkan untuk binasa. Ini adalah pertolongan dari langit. Anda benar-benar tidak perlu melakukan ini. Ini hanya bantuan kecil. Kalau begitu saya akan melanjutkan mendebuk untuk Anda. Yang berikutnya. Hei, dengan operasi Anda yang sembarangan, mesin tidak akan rusak. Dia hanyalah kucing buta yang menemukan tikus mati. Lihat saja, segera mesin ini akan mulai berasap. Bahkan jika berasap saya menerimanya. Bukan urusan Anda. Jika Anda tidak menghormati Guru Sun seperti itu lagi, saya akan melumpuhkan Anda. Bapak Mei Chuan Diku, sebab mereka bersikap sangat buruk padamu. Mengapa Anda tidak datang ke pabrik kami? Pabrik kami sangat percaya keterampilan kedua ahli. Tidak, saya masih ingin melihat bagaimana guru tua ini memperbaiki mesin. Jika dia benar-benar hanya beruntun, maka itu bukan apa-apa. Tetapi jika dia benar-benar memiliki keahlian untuk memperbaikinya begitu cepat, maka orang tua ini memang memiliki kemampuan nyata. Dia bahkan lebih mampu daripada perusahaan kita. Bapak Mei Chuan Diku, mengapa Anda tidak percaya apa yang saya katakan? Orang tua ini hanyalah orang bodoh yang tidak kompeten. Bisakah Anda diam? Jika tidak, saya akan memutus semua dukungan teknis untuk Wei Long Anda. Ketua Ming, yang ini juga sudah siap. Bagus. Anda telah bekerja keras. Semuanya cepat mulai produksi. Ya. Guru Sun, Anda benar-benar luar biasa. Maka saya lanjut menyesuaikan mesin berikutnya. Baiklah. Tidak mungkin. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa begitu cepat? Guru Sun, Anda benar-benar luar biasa. Nyalakan sakelar. Ketua Ming, yang ini juga sudah baik sekarang. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Maka saya lanjut menyesuaikan mesin berikutnya. Baiklah. Guru tua, bagaimana Anda tahu menyetel mesin seperti ini? Apa sebenarnya yang Anda lakukan pada mesin itu? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Saya baru saja mengkalibrasinya tepat di depan Anda. Anda melihatnya sendiri. Sebagai seorang ahli, bagaimana mungkin Anda tidak memahaminya? Aku. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa menyetel mesin-mesin secanggih itu? Kapan pabrik mendapatkan mesin baru? Dan bukan saya yang mengkalibrasinya. Anda tidak akan berpikir mereka bisa langsung dimasukkan ke produksi car. Anda, apa gunanya keahlian Anda? Jadi kalau Anda menyetelnya dengan baik, lalu kenapa? Bukankah Anda tetap akan menjadi seorang tukang reparasi seumur hidup setelah pensiun? Bukankah Anda tetap harus, jujur saja, pergi memungut sampah? Mengapa tidak berguna? Guru Sun, saya ingin secara resmi mengundang Anda untuk bekerja di perusahaan kami. Mengenai kompensasi, itu pasti akan memuaskan Anda. Kompensasi apa? Jika Anda memberinya 2.000 per bulan, dia akan sangat berterima kasih. Itu jauh lebih baik daripada dia memungut sampah. Grup Wei Long Anda tidak menghargai pekerja terampil. Grup Hive yang kami berbeda. Tuan Mei Chuan Diku, mohon segera datang dan lihat pabrik kami. Ini sangat mendesak. Mesin-mesin itu semuanya menunggu Anda untuk memperbaikinya. Tidak, saya ingin melihat guru tua ini mengkalibrasi mesin. Dia memang luar biasa. Dia bahkan lebih cepat dari insinyur kepala perusahaan kami. Tidak ada yang perlu dilihat. Itu semua hanyalah metode kasar. Anda tetap harus segera ke pabrik kami. Mesin-mesin Wei Long kami mengeluarkan asap. Jika Anda tidak segera ke sana, pabrik akan segera tutup. Pergi sana. Guru, bagaimana Anda mencapai kalibrasi secepat itu? Bisakah Anda memberitahu kami
Jika Anda benar-benar memahami teknologi, kami bersedia membayar sejumlah besar uang untuk membeli teknik Anda. Tekniknya tidak layak Anda beli. Baiklah, Tuan Mei Chuan, Anda juga mengatakan ini adalah sebuah teknik. Bagaimana saya bisa dengan mudah memberitahu Anda? Jika Anda tidak memiliki hal lain, Anda bisa pergi sekarang. Jangan ganggu pekerjaan Guru Sun. Tunggu. Direktur Meng, saya bersedia meminta maaf atas kesombongan saya sebelumnya. Namun sekarang, saya memang memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada guru tua ini. Banyak omong kosong. Cepat usir mereka. Tuan Mei Chuan Diku, karena mereka sangat tidak menghormati Anda, maka tidak ada gunanya Anda tinggal di sini. Tidak ada gunanya. Pabrik mesin Weilong kami sangat menghormati Anda. Mohon ikut saya kembali ke pabrik kami untuk melihat-lihat. Guru tua, bisakah Anda memberi saya metode kontak? Saya memang memiliki banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan bimbingan Anda. Guru Sun, jangan pedulikan dia. Mereka hanya mencoba mencuri keahlian Anda dan mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Jangan khawatir, keahlian saya ini tanpa 3-5 tahun tidak akan bisa dipelajari. Memang keahlian, memang butuh 3-5 tahun. Di pabrik kami, setiap pekerja reparasi yang kami ambil lebih baik daripada Anda. Tuan Mei Chuan Diku, di pabrik kami ada banyak lagi karyawan seperti dia. Jika Anda tidak percaya, ikutlah saya dan lihat sendiri. Hei, apakah yang Anda katakan itu benar? Tentu saja. Baik, pergi ke pabrik Anda. Baik, ayo, lewat sini. Guru Sun, di Weilong, keahlian Anda juga akan dibutuhkan. Anak muda zaman sekarang, berapa banyak dari mereka yang bisa tenang dan mempelajari suatu keterampilan? Weilong, pelatihan teknisi mereka sama sekali diabaikan. Kontrak kerja seumur hidup. Guru Sun, ini adalah kontrak seumur hidup. Selama Anda bisa bekerja, Anda akan terus bekerja di perusahaan kami. Jika Anda tidak bisa bekerja lagi, Anda bisa mengakhiri kontrak kapan saja. Mohon perhatikan baik-baik pada klausul-klausul di sini. Terima kasih Direktur Meng, karena tulang tua saya masih bisa dipakai. Perjanjian kontrak dengan gaji 2 juta yuan. Gaji tahunan 2 juta ini. Direktur Meng, saya orang tua ini tidak sepadan dengan harga ini. Apakah Anda yakin tidak salah? Benar sekali. Gaji tahunan memang 2 juta untuk menunjukkan ketulusan kami. Selain gaji tahunan, kami akan biayai makan dan penginapan Anda. Gaji tahunan ini terlalu tinggi. Tidak banyak. Guru Sun, Anda pantas mendapatkan harga ini. Tanpa Anda, untuk menjaga pabrik kami, bagaimana saya bisa menghasilkan uang? Jika mesin-mesin ini berhenti selama sehari, itu kerugian ratusan ribu. Guru Sun, saya tidak seperti mereka. Saya Meng Wanjun memulai sebagai teknisi. Selangkah demi selangkah, merangkak naik ke posisi ini hari ini. Saya memahami teknologi, terutama setelah insiden hari ini. Saya semakin memahami pentingnya teknologi. Negara mereka Jepang, mengandalkan teknologi canggih mereka, telah memblokade kami dengan ketat. Khawatir kami akan melampaui mereka. Tapi kami menolak untuk percaya pada omong kosong seperti itu. Selama kita mandiri dan berjuang untuk perbaikan diri, dan meneliti dengan cermat, saya tidak percaya bahwa mereka, negara-negara barat, bisa selalu mencekik kita. Kelapangan hati dan visi Direktur Meng benar-benar membuka mata saya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa di era komersial yang mengejar untung ini, masih ada orang seperti Anda, seorang yang ambisius, pengusaha nasional. Guru Sun, Anda terlalu memuji saya. Kalau begitu sudah beres, Anda akan datang bekerja untuk grup Haifeng kami. Terus memanfaatkan sisa energi Anda dengan baik, membimbing generasi muda. Kita juga bisa dianggap sebagai membina bakat untuk negara, memberikan kontribusi besar bagi masyarakat, bukan begitu? Bagus. Saya tidak menyangka bahwa orang tua seperti saya ini, yang sudah pensiun, masih bisa diberi peran sepenting ini. Tolong jangan berkata begitu. Bisa mengundang Anda adalah kehormatan bagi perusahaan kami. Kontraknya tidak memiliki klausul pembatasan untuk Anda. Apakah Anda memiliki syarat lain yang ingin diajukan? Anda juga bisa mengajukannya nanti. Saya akan memenuhi apapun yang bisa saya penuhi. Hari ini, saya benar-benar bertemu seorang dermawan saat saya keluar. Anda keliru. Hari ini saya bertemu dengan dermawan terbesar dalam hidup saya. Liu Chen, apakah Anda belum mengundang para ahli? Berapa banyak produksi yang akan tertunda karena ini? Denda atas pelanggaran kontrak akan sangat besar. Jika mereka datang, mereka bisa memperbaikinya segera. Maka itu tidak masalah. Kita hanya akan bekerja lembur. Takutnya mereka datang pun tak bisa perbaiki. Sebelum Pak Tuason, saat dia di sini, tidak pernah sekalipun menemui masalah seperti itu. Tepat sekali. Direktur, para ahli sudah tiba. Tuan Mei Chuan Diku, ini pabrik kami. Ayo,
Lewat sini, lewat sini. Direktur dilihat. Saya sudah membawa para ahli. Halo. Terima kasih sudah datang. Bisakah Anda mohon periksa mesin-mesin kami? Kami adalah insinyur Purnajual. Masalah yang Anda alami, sudah sewajarnya, kami datang untuk melihatnya. Kami sangat cemas. Pesanan menumpuk. Kami tidak bisa menunda lagi. Tolong. Direktur Lee. Dengan mereka di sini, pasti tidak akan ada masalah. Ketua sangat marah. Kita harus memastikan bahwa hari ini juga mesin-mesin ini diperbaiki. Pergi desak mereka sedikit. Baik. Tuan Mei Chuan Diku. Kami mengandalkan Anda. Kami berharap hari ini Anda bisa memperbaiki kumpulan mesin ini. Apel, perbaiki hari ini juga. Ini tidak mungkin. 20 mesin. Bagaimana bisa diperbaiki secepat itu? Kalau begitu mari kita perbaiki sebanyak mungkin. Malam ini, mohon lembur. Lanjutkan besok. Jangan khawatir. Tentang biaya perbaikan, kami pasti akan membayarnya. Tidak, kami tidak pernah bekerja lembur. Pukul 5 sore, kami pulang tepat waktu. Juga pada hari Sabtu dan Minggu, kami libur. Bisakah Anda akhir pekan ini membantu kami dengan sedikit lembur? Kami akan membayar kompensasi 2 kali lipat. Bajingan sialan, saya bilang tidak ada lembur. Berarti tidak ada lembur. Direktur Lee, apa yang akan kita lakukan? Anda mengacau. Kamu malah tanya saya harus ngapain. Jika kita tidak bisa memperbaikinya hari ini, Anda harus menjelaskannya sendiri kepada ketua. 7 jam kemudian. Akhirnya 1 unit diperbaiki. Kami mengganti chip kontrol. Butuh setengah hari untuk melakukan debug. Mari kita coba menyalakannya. Baik-baik. Hanya saja kecepatan kita. Tidak bisakah sedikit lebih cepat? Kita masih punya lebih dari 10 mesin yang belum diperbaiki. Sialan, Apel. Apakah Anda meragukan kemampuan saya? Tidak. Bukan itu maksud saya. Hanya saja kecepatan kita agak terlalu lambat. Pabrik kami sedang menunggu untuk memproduksi barang. Kami benar-benar tidak punya cukup waktu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu salah Anda sendiri. Karena merusak mesin-mesin itu, apa yang bisa dilakukan? Sangat lambat. Ini jauh lebih buruk daripada Pak Tuason. Tepat sekali. Pak Tuason, paling lama setengah jam. Saya rindu Pak Tuason ada di sini. Dengan mereka membuang-buang waktu begitu banyak. Berapa banyak produk yang kita rugi? Kita ini pekerja bergaji berdasarkan jumlah produk kan? Ya, kalian semua diam. Anda tidak berguna. Yang Anda lakukan hanyalah membentak kami. Jika bukan karena Pak Tuason, apakah Anda pikir Anda bisa menjadi kepala departemen perbaikan yang baik ini? Sialan, kalian semua tutup mulut. Aku akan membunuhmu. Berhenti berpura-pura. Apakah Anda punya keahlian atau tidak? Bukankah kita semua tahu? Sialan, tenang. Lupakan saja kepala departemen. Mesinnya sudah siap. Mari kita uji dulu. Tutup sirkuitnya. Ada apa ini? Ini adalah chip baru. 600.000. Ada apa di sini? Saya akan melaporkan ini kepada ketua. Ketua, Mei Chuan Diku pergi. Sang Yaosu ketua grup Weilo. Mereka bilang tidak mau bekerja lembur. Dan tidak akan bekerja di akhir pekan juga. Tidak mau bekerja lembur. Bukankah mereka hanya ingin uang? Beri mereka uang. Lebih banyak uang. Saya sudah menyebutkan ini. Tapi mereka sangat teguh. Mereka tidak akan bekerja lembur bahkan untuk uang. Dan mereka bilang, untuk memperbaiki mesin-mesin ini, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah bulan. Menunda kita selama setengah bulan. Bagaimana kita bisa mengirimkan tepat waktu? Saat itu kita tidak hanya akan rugi uang, tetapi kita juga akan kehilangan klien kita. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Tetapi besok, semua mesin itu harus diperbaiki. Jika tidak, setiap orang di departemen perbaikan akan dipecat. Saya bingung. Pabrik ini telah beroperasi selama hampir 40 tahun. Dan mesin-mesin telah diganti 4 kali. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin saja, kalau kamu punya sesuatu katakan. Lihatlah waktu. Ketua, Pak Tuasun dulu pernah di sini. Tidak ada masalah apapun. Tapi beberapa waktu lalu, Pak Tuasun pensiun. Jadi, Pak Tuasun apa? Mengapa nama itu terdengar begitu akrab? Dia seorang veteran. Dia sudah di sini sejak pabrik didirikan. Wajar jika ketua pernah mendengar tentang dia. Hentikan. Sudahlah. Sekarang Pak Tuasung sudah pensiun. Pabrik ini akan bangkrut. Pabrik ini mempekerjakan begitu banyak tukang reparasi. Dan tidak bisa berjalan tanpanya. Anda segera temukan solusinya. Pergi perbaiki semua mesin. Pergi sekarang. Pabrik mesin Weilo. Sudah berhari-hari. Dan tidak ada satupun mesin yang diperbaiki. Kecepatan perbaikan kalah dari kecepatan rusak. Ini, apakah mereka benar-benar ahli? Apel? Ya, mereka adalah ahli peralatan. Ahli yang tidak berguna.
Mereka bahkan tidak sebaik Pak Tua Sun. Mengapa Pak Tua Sun lagi? Omong kosong apa yang Anda katakan? Sun Tua tidak tahu apa-apa. Anda tahu cara melakukannya. Seberapa mampukah Anda kepala bagian? Orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi kami para pekerja pasti tahu. Semua mesin yang rusak sebelumnya. Bukankah semuanya diurus oleh Pak Tua Sun? Pemeliharaan dan perawatan. Diam. Jika Anda bisa melakukannya, lakukanlah. Jika tidak bisa keluar, saya tidak mau melakukannya. Jika perbaikan terus berlanjut dengan kecepatan ini, pabrik ini cepat atau lambat akan bangkrut. Bekerja demi uang sama saja, dimanapun. Anda tidak punya pekerjaan di sini. Bahkan jika Anda memohon kepada saya tidak akan tinggal. Tunggu sebentar. Anda baru saja menyebut Pak Tua Sun. Apakah dia benar-benar semampu itu? Bisakah dia memperbaiki mesin-mesin ini? Ketua, mohon jangan dengarkan omong kosong mereka. Mesin-mesin ini sekarang tidak seperti dulu. Ini semua berteknologi tinggi, chip dan semua hal itu. Apa menurutmu, Pak Tua Sun bisa menyelesaikannya? Ketua, Pak Tua Sun, kalau soal perbaikan, keterampilannya cukup bagus. Tapi sekarang chipnya sudah terbakar. Mencari Pak Tua Sun mungkin tidak akan efektif. Nyalakan. Akhirnya satu sudah diperbaiki. Cepat matikan. Matikan dengan cepat. Chip lain terbakar. Itu 600.000. Apakah kamu bercanda? Bisakah kalian melakukan ini atau tidak? Jika tidak keluar, dapatkan orang lain dari perusahaan Anda. Tidak bisakah orang lain datang? Tidak mungkin. Mengapa chip kontrolnya terbakar lagi? Pemeriksaan tidak menunjukkan masalah sama sekali. Tetapi chip kontrolnya terbakar begitu dijalankan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya tidak peduli metode apa yang Anda temukan. Dalam 3 hari, perbaiki semua mesin untuk saya. Maaf, Ketua Shang, dengan begitu banyak mesin, setidaknya akan memakan waktu 2 hingga 3 bulan untuk memperbaikinya. 2 hingga 3 bulan, apa? Bahkan setengah bulan, pabrik saya akan bangkrut. Pada saat itu apakah akan Anda yang datang untuk membayar denda? Tidak. Ketua Shang, denda pelanggaran kontrak tidak ada hubungannya dengan kami. Kalau begitu cari orang lain. Biar saya beritahu Anda. Jika Anda tidak bisa memperbaikinya dalam 3 hari, saya akan menuntut Anda. Ganti orang. Itu juga tidak mungkin. Dalam 3 hari, untuk memperbaiki mesin-mesin ini. Hei, benar Liu Cheng. Sebelum kita datang ke Weilong, bukankah Anda mengatakan bahwa ahli seperti Guru Sun, pabrik Anda, masih banyak? Suruh mereka datang dan bantu kami dengan perbaikan. Guru Sun, Pak Tua Sun apa? Ayah, Halo ayah, bagaimana keadaannya? Apa kata dokter hari ini? Apa yang terjadi di pabrik? Telepon dari Clean itu. Semuanya datang kepada saya. Saya dengar ada masalah dengan mesin. Di mana Pak Tua Sun? Ada masalah dengan mesin. Chipnya terbakar. Jika Pak Tua Sun datang, itu tidak akan berguna. Chip kontrolnya terbakar. Ini jelas bukan masalah dengan chip kontrol. Ini masalah lain. Pak Tua Sun bisa menanganinya. Sebelumnya, kami juga mengalami situasi serupa. Semua itu terjadi saat Pak Tua Sun sedang liburan. Setelah Pak Tua Sun kembali, itu cepat diselesaikan. Ayah, zaman sudah berubah. Dulu, ya, mesin-mesin itu murni mekanis. Jika Pak Tua Sun datang, dia mungkin masih berguna. Semua perkakas sekarang dikontrol komputer. Jika dia datang, bagaimana dia bisa mengerti? Baiklah cukup. Ayah, jangan terlalu emosi. Pabrik masih sibuk. Saya bisa menanganinya sendiri. Baiklah, Anda jaga kesehatan baik-baik. Jangan khawatir tentang pabrik. Anda baru saja menyebut Guru Sun. Jika itu Pak Tua Sun, tidak perlu memanggilnya. Dia tidak berguna. Sekarang, panggil ahli-ahli Anda yang lebih baik. Ya, dia hanya seorang pria tua pensiunan. Cuma perlu memutar beberapa baut saja. Apalagi yang bisa dia lakukan? Guru Sun, semua mesin sekarang sudah bisa berproduksi. Terima kasih banyak. Saya sekarang, seorang karyawan grup Haifeng. Ini adalah bagian dari tugas saya. Ketua, ahli Jepang itu datang lagi. Dia bilang dia mencari Guru Sun. Mencari saya apa? Untuk apa? Mereka di Weilong merusak begitu banyak mesin. Mungkinkah mereka datang untuk membuat masalah? Biarkan mereka masuk. Saya ingin melihat. Mereka sendiri tidak punya kemampuan. Hak apa yang mereka miliki untuk mengganggu Guru Sun? Baiklah. Guru Sun, jangan takut. Anda sekarang adalah karyawan dari grup Haifeng kami. Apapun yang ingin mereka lakukan, saya akan melindungi Anda. Anda datang ke sini. Begitu agresif. Apa yang Anda inginkan? Guru Sun. Ketua Man, kami di sini hari ini, khususnya untuk mencari bimbingan Guru Sun. Bimbingan apa? Ketika Anda sedang melakukan debugging mesin-mesin itu, Anda membuat karyawan kami menjauh. Mengklaim Anda takut, kami akan memata-matai teknologi Anda. Sekarang, Anda berani berbicara tentang bimbingan. Apakah teknologi kami tidak berharga? Tidak, kami bersedia membayar.
Selain itu, insinyur kepala kami, Bapak Shi Kolang, saat ini sedang terbang ke Huaxia. Jika Guru Sun bisa menyelesaikan masalah kami bersedia membelinya dengan harga tinggi. Bahkan bisa dijual untuk uang. Tentu saja, tunggu sebentar. Biarkan saya meminta klarifikasi terlebih dahulu. Berapa banyak yang bersedia Anda bayar? Ya, insinyur kepala, setelah melihat teknologi Guru Sun, secara alami akan menawarkan harga yang wajar. Bagaimana menurut Anda? Di pabrik mesin Weilong, banyak mesin saat ini rusak. Semuanya memiliki chip kontrol yang terbakar. Kami memeriksa Weilong, catatan pemeliharaan, dan terkejut menemukan bahwa hanya ketika Guru Sun hadir, masalah chip dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karena itu, kami ingin memverifikasinya. Chip terbakar. Itu karena mereka tidak didibuk dengan benar. Itu sama sekali tidak sulit. Guru Sun, maka tolong, ikut kami ke pabrik mesin Weilong, dan tunjukkan kepada kami. Jangan khawatir, kami akan menanggung biayanya. Guru Sun, ini adalah teknologi asli yang Anda miliki. Bukan hanya orang-orang Jepang itu, tetapi juga di dalam negeri. Ada banyak pabrik mesin bubut kendali numerik yang pasti bersedia membeli teknologi Anda. Bagaimana kalau begini? Saya akan bertanggung jawab untuk menghubungi orang-orang dari pabrik mesin bubut kendali numerik. Namun, saya masih berharap bahwa Anda menyimpan teknologi ini di Tiongkok. Bisa berkontribusi untuk negara. Tentu akan lebih baik lagi. Guru Sun adalah orang yang berpandangan jauh. Orang-orang asing itu selalu mengejek kita, mengatakan kita tidak mengerti teknologi. Teknologi yang bagus seharusnya tetap berada di Tiongkok. Jika Anda menjualnya kepada mereka, maka mesin-mesin produksi dalam negeri kita akan semakin tidak mampu bersaing dengan mereka. Itulah intinya. Kalau begitu Anda setuju untuk Mei Chuan Diku datang ke Weilong dan berdemonstrasi untuk mereka. Biarkan mereka melihat kekuatan kita orang Huaxia. Saya akan segera menghubungi produsen dalam negeri untuk bertemu dengan Anda. Pabrik mesin Weilong. Baiklah. Tolong beri saya 2 hari lagi. Mesin kami di sini akan segera diperbaiki. Baiklah. Terima kasih. Insinyur kepala dari grup Tianben, kapan dia akan tiba? Dia sudah dalam perjalanan. Insinyur kepala, sudah di sini itu bagus. Akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah mesin. Kita akhirnya bisa mengirimkan barang. Lewat sini silakan. Apa yang kau lakukan di sini kau tidak berguna. Apa kau di sini untuk membuat masalah? Pergi dari sini. Dia adalah ketua. Dia adalah Pak Tuason. Ketua Shang? Guru Sun diundang oleh kami. Dia sedang melakukan debugging dan memperbaiki mesin. Dia cukup terampil. Guru Sun adalah karyawan lama pabrik kami yang sudah pensiun. Mengapa Anda mengundangnya? Bukankah ini membuang-buang waktu? Mengapa Anda melihat saya? Bukankah yang saya katakan benar? Hei, Anda orang Tun sudah pensiun. Hal-hal berteknologi tinggi. Apakah Anda memahaminya? Ketua lama, bagaimana kesehatan Anda sekarang? Saya dengar beberapa waktu lalu bahwa dia tidak enak badan. Bagaimana keadaannya sekarang? Anjing menangkap tikus, mencampuri urusan orang lain. Apa hubungannya penyakit ayah saya dengan Anda? Apakah saya mengenal Anda? Jangan mencoba mendekati saya. Anda, Pergi, cepat bawa dia keluar. Dia hanya membuat lebih banyak masalah. Bukankah sudah cukup masalah di pabrik? Tidak perlu. Ketua Shang, Anda sama sekali tidak menyadari kemampuan Guru Sun dulu di pabrik mesin Haifen. Saat mendebuk mesin-mesin itu, awalnya, mesin-mesin itu, kami membutuhkan waktu sebulan untuk mendebuknya dengan benar. Namun, Guru Sun hanya membutuhkan waktu 2 hari. Masalah ini disaksikan sendiri oleh Liu Qing. Tidak. Hei, ketua, mendebuk mesin dan memperbaiki mesin adalah 2 hal yang berbeda. Lagi pula, sekarang masalah kita adalah chip kontrolnya rusak. Apa menurutmu dia bisa mengerti chip kontrol? Dia tidak tahu apa-apa tentang chip. Tuan Mei Chuan Diku, jangan buang-buang waktu lagi. Bisakah kita pergi memperbaiki mesin sekarang? Ekspresi macam apa itu? Apakah Anda tidak yakin? ketua lama, seumur hidup terkenal. Bagaimana saya bisa melahirkan anak yang begitu? Kurang ajar. Keluar. Hak apa yang Anda miliki untuk menyebut ayah saya? Memarahi putra Anda ya? Ketua Anda tidak tahu. Dia suka sekali menyebut-nyebut ayah orang lain. Bahkan di depan saya, dia bersikap sombong karena usianya. Tuan Mei Chuan Diku, apakah Anda akan memperbaikinya atau tidak? Jika Anda tidak akan memperbaikinya, saya masih harus kembali bekerja. Perbaiki. Tentu saja saya akan memperbaikinya. Lewat sini silakan. Dasar orang tua bangka. Berhenti di situ. Berhenti. Si Kolang kepala insinyur grup Tianben. Guru Sun, dia adalah seseorang yang kami undang. Jika Anda tidak membiarkannya bekerja, maka mesin-mesin ini, kami akan tidak memperbaikinya. Anda putuskan sendiri. Ketua, kuncinya sekarang.
adalah memperbaiki mesin-mesin itu. Siapa yang memperbaikinya? Sama saja. Hei, ketua. Dia benar-benar tidak tahu caranya. Bagaimana jika dia merusaknya? Apa yang harus kita lakukan? Chip senilai 600.000. Itu benar. Jelaskan. Siapa yang bertanggung jawab jika rusak saat diperbaiki? Itu tanggung jawab kami. Apakah itu baik-baik saja? Baik, perbaiki. Hai. Tapi mari kita perjelas sebelumnya. Saya di sini untuk menunjukkan keterampilan saya. Saya hanya akan mendemonstrasikan sekali. Tentu saja. Tolong. Aktifkan. Produksi bisa dimulai. Apel. Bagaimana Anda bisa melakukannya begitu cepat? Bagaimana Anda bisa yakin mesin akan beroperasi tanpa masalah? Ada masalah atau tidak? Tidakkah Anda akan tahu jika Anda menggunakannya saja? Saya sudah menunjukkan keterampilan saya. Baiklah, saya harus kembali. Hei Pak Tuason, berhenti di situ. Liu Qin, apa yang Anda inginkan? Ketua. Anda tidak bisa membiarkannya pergi. Bagaimana jika mesinnya terbakar lagi? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa hubungannya itu dengan saya? Baru saja para ahli Jepang. Bukankah mereka mengatakan mereka akan bertanggung jawab atas masalah apapun? Tapi jika para ahli Jepang pergi dan kemudian mesinnya terbakar, kepada siapa kita akan pergi? Apakah mereka masih akan mengakuinya? Tuan Shikolan, saya sudah menunjukkan keterampilan saya. Bolehkah saya pergi? Anda tidak bisa pergi. Apa kau dengar itu? Kau ingin pergi? Itu tidak semudah itu. Karena kau menyentuh mesin kami. Kau harus bertanggung jawab penuh. Jangan terlalu kasar. Pada Guru Sun, saya bilang kami akan bertanggung jawab. Kami akan bertanggung jawab. Guru Sun, saya harap Anda bisa membantu kami dalam memperbaiki mesin. Lupakan saja. Saya tidak berani memperbaikinya lagi. Anda baru saja mendengarnya. Jika Anda pergi, mesin ini rusak. Mereka akan mencari masalah dengan saya. Pergi. Hai. Jika Anda membeli teknologi saya, maka kita bisa bicara lagi. Pak Tuason, berhenti di situ. Ketua Zhang, sikap macam apa itu? Anda setidaknya sudah bersama perusahaan selama lebih dari 30 tahun. Perusahaan nggak perlakukan kamu buruk kan? Sekarang perusahaan sedang dalam masalah, dan Anda tidak membantu. Apakah hati nurani Anda dimakan anjing? Tidak buruk bagi saya. Hati nurani. Tepat sekali. Ketika ketua lama menjabat, gaji saya berada pada tingkat yang sama dengan manajer umum. Namun sejak saat itu, selama lebih dari 10 tahun, gaji saya tidak pernah meningkat. Sudah lama sekali. Melebar jaraknya lebih dari 10 kali gaji manajer umum. Kemudian, selama lebih dari 10 tahun, banyak perusahaan mencoba merekrut saya dengan gaji tinggi, tapi saya tidak pergi. Itu semua untuk membalas kebaikan ketua lama yang mengakui bakat saya. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai balasan adalah pada hari saya pensiun, seperti anjing, saya diusir. Dan Anda berbicara kepada saya tentang hati nurani. Anda hanya seorang tukang reparasi dengan gaji tahunan lebih dari 100.000, dan itu tidak cukup. Masih ingin sejajar dengan manajer umum. Anda bermimpi. Direktur Lee, Anda sudah berada di pabrik selama lebih dari 20 tahun bukan? Beritahu saya, dulu, bukankah gaji saya sama dengan gaji manajer umum pada level yang sama? Ya, itu benar. Dulu gajinya memang setara dengan manajer umum. Sebelumnya, sudah lebih dari 20 tahun. Bagaimana ayah saya bisa memberi gaji setinggi itu? Hei, tunggu sebentar. Liu Qin, lepaskan tanganmu. Jangan membuat keributan. Bayar biaya chip 600.000 itu. Jika kau membayar uangnya, aku akan melepaskanmu. Anda. Chipnya belum terbakar. Mengapa saya harus membayar? Hanya karena sekarang tidak terbakar. Bukan berarti nanti tidak akan terbakar. Cepat atau lambat pasti akan terbakar juga. Bahkan jika chip itu benar-benar terbakar. Apa hubungannya dengan saya? Pergi cari ahli Jepang itu. Berhenti mencoba memeras saya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun kau menyentuh mesin kami. Uang ini, kau harus membayarnya. Saya bilang saya akan bertanggung jawab penuh. Apakah Anda tidak mengerti bahasa manusia? Guru Sun, mohon tenang saja. Saya tidak akan membiarkan mereka mengganggu Anda. Namun, saya masih meminta Anda untuk tolong bantu kami memperbaiki mesin. Tidak ada perbaikan. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa untuk Weilong. Mesin-mesin Weilong
Saya tidak akan menyentuh satu pun. Lalu serahkan teknologinya kepada kami. Kami bersedia membayar 100.000. Apakah itu cukup? Apa yang Anda katakan? 100.000 apa? Tuan Shikolang, Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Keahliannya yang minim. Jangankan 100.000. Dia bahkan tidak layak mendapat 10.000 yuan. Siapa bilang itu tidak berharga? Apakah Anda buta? Ketua Meng Anda sudah tiba. Jiang Wuyu Ketua Wuyu. Apakah Anda adalah Ketua Jiang Wuyue dari perusahaan mesin bubut kendali numerik? Betul Ketua Sheng, senang bertemu dengan Anda. Selamat datang. Perusahaan Anda benar-benar nasional. Mesin bubut kendali numerik, pemimpin produksi. Nilai output tahunannya pasti 30 hingga 40 miliar. Kehadiran Anda di grup Weilong kami benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Mari kita ke kantor saya untuk minum teh. Ayo pergi. Tidak perlu, mari kita bahas bisnis dulu. Kita bisa minum teh nanti. Inilah orang yang saya bicarakan kepada Anda, Guru Sun. Halo Guru Sun. Saya datang khusus untuk mencari Anda. Ketua Meng mengatakan bahwa Anda memiliki teknologi penting untuk mesin bubut kendali numerik. Saya tidak akan berani mengatakan itu. Saya tidak akan berani mengatakan itu. Itu hanya beberapa keterampilan kecil. Ini bukan keterampilan kecil. Mesin bubut kendali numerik domestik saat ini menghadapi masalah yang sulit diatasi. Begitu banyak orang belum mampu menyelesaikannya. Guru Sun, Anda bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ini adalah teknologi sejati. Itu sudah pasti. Pabrik kami, jika bukan karena Guru Sun, pasti sudah bangkrut. Itu berlebihan. Anda memproduksi mesin bubut kendali numerik. Apakah Anda di sini untuk bersaing dengan kami dalam teknologi? Penawaran yang adil. Ini bukan tantang merebut. Guru Sun, harganya bisa dinegosiasikan 300.000. Bagaimana menurut Anda? Anda terlalu meremehkan Guru Sun. Anda terlalu meremehkan kami orang Huaxia. Guru Sun di grup kami mendapatkan gaji tahunan 2 juta. Apa 2 juta? Bagaimana mungkin? Kalau begitu kami bersedia menawarkan 1 juta. Sun Weimin, 1 juta cukup bagi orang tua seperti Anda diboroskan. Pergi sana. Apakah Anda pikir 1 juta itu banyak teknologinya? Jika dijual ke pabrik, mesin bubut kendali numerik lainnya, dalam waktu kurang dari 3 tahun, bisa menyingkirkan mesin Tianben Anda dari pasar Huaxia. Guru Sun, kami menginginkan teknologi Anda. Harganya dijamin tidak kurang dari harga Tianben. Kami hanya sangat berharap Anda bisa membagikan teknologi Anda tetap di dalam negeri. Tidak. Guru Sun, kami datang lebih dulu. Anda harus menjunjung tinggi integritas. Integritas? Di mana Guru Sun melanggar integritas? Apakah Guru Sun berjanji untuk menjual kepada Anda? Aku, Guru Sun, mari kita lanjutkan diskusi kita di sini. Berhenti Sun Tua. Hari ini, Anda harus memperbaiki semua mesin ini untuk saya. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi kemanapun. Saya sudah pensiun. Mengapa saya harus mematuhi perintah Anda? Keterampilan yang Anda pelajari di Weilong harus tetap di Weilong. Anda perbaiki mesin-mesin ini. Dan setelah diperbaiki, serahkan keterampilannya kepada Liu Qin. Apa maksud Anda? Dia juga murid Anda. Tepat sekali. Kau bisa menyerahkannya padaku. Keahlianmu tidak sulit dipelajari kok. Aku mempelajarinya dalam beberapa hari. Meneruskannya kepada Anda. Apakah Anda pantas? Pada hari Anda pensiun, saya mengingatkan Anda. Mesin rusak ini tidak bisa diperbaiki sembarangan. Jika tidak diperbaiki dengan benar, itu akan membakar chip kontrol. Anda menganggap kata-kata saya sebagai angin lalu. Saya bahkan memberi Anda alat perbaikan yang dibuat khusus untuk Anda. Tetapi Anda memperlakukannya seperti sampah, menendangnya ke sana kemari. Saya bahkan memberi Anda yang paling saya hargai, buku catatan, yang berisi semua wawasan saya dari bertahun-tahun, memperbaiki mesin. Dan Anda, apa yang Anda lakukan? Anda membuang buku catatan saya langsung ke tempat sampah. Siapa yang mau wawasanmu yang tidak berguna itu? Apa kau benar-benar berpikir kau sehebat itu? Anda bilang saya tidak mengajari Anda. Selama lebih dari 10 tahun, saya sudah berkali-kali memberitahu Anda. Berapa kali Anda mengatakannya untuk tenang dan mempelajari keterampilan. Dan Anda memanggil saya barang tidak berguna. Apa masih ada hal seperti ini juga? Aku, dasar tidak berguna, sudah diajari teknik. Tapi kamu tidak mau belajar. Saya sudah memperingatkan Anda. Namun Anda tetap memperbaikinya dengan ceroboh. Satu chip itu membuat saya rugi lebih dari 30 juta. Liu Qin, Kepala Departemen Liu. Saya beritahu Anda, dengarkan baik-baik, uang ini Anda akan membayarnya kembali setiap sen.
Ketua, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Orang-orang Jepang itu juga membakar chip. Anda tidak bisa mendorong. Semua kesalahan, semua didorong hanya kepada saya. Ketua, pergi sana. Dan Anda, saya memperingatkan Anda. Sebaiknya Anda bersama mereka perbaiki semua mesin. Kalau tidak, saya tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Xiang Yaosu. Kepada siapa Anda akan bersikap tidak sopan? Ketua Xiang, Anda terlalu berpikiran sempit, membuli orang tua, terutama yang bekerja di pabrik Anda, seorang sesepuh selama beberapa dekade. Tidakkah Anda takut bahwa bawahan Anda akan berkecil hati? Apakah ini urusan Anda? Dia adalah karyawan grup kami. Anda bilang itu tidak ada hubungannya dengan saya. Guru Sun, mari kita pergi. Dasar tidak berguna. Kita lihat saja nanti. Terima kasih banyak kepada Ketua Jiang hari ini. Dan Ketua Meng karena melindungi saya. Di antara kita, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Guru Sun, dalam beberapa hari, saya akan mengirim mesin kami ke pabrik Haifen. Lalu saya akan menandatangani perjanjian lain yang pasti akan memuaskan Anda. Pada saat itu, Anda dan para insinyur kami bersama-sama akan meningkatkan mesin kami. Bagaimana menurut Anda? Baiklah. Ini luar biasa. Dengan teknologi Guru Sun, kita juga bisa bersaing dengan mesin perkakas impor itu. Adu kekuatan. 3 hari kemudian, grup Haifen. Kerjasama dengan grup Wuyuk ini sangat berhasil. Ini juga berkat kepercayaan Ketua Ming. Ketua Xiang dari pabrik mesin Weilon telah memblokir gerbang pabrik kami. Sudah diblokir. Mengatakan dia benar-benar harus bertemu Guru Sun. Untuk benar-benar melakukan sesuatu seperti menghalangi gerbang seseorang. Tindakan premanisme seperti itu. Apa yang Xiang Yaosu bermaksud lakukan? Jika tidak, saya seharusnya masih menemuinya. Dan dia bersama dengan ahli Jepang itu sudah menunggu di pintu masuk perusahaan kami selama 2 hari. Guru Sun Xiang Yaosu ini memiliki mentalitas orang picik. Saya khawatir Anda akan menderita kerugian. Saya akan pergi dengan Anda. Orang tak berguna ini masih belum keluar. Ketua, begitu dia keluar, mari kita bujuk dia dulu untuk pergi ke pabrik memperbaiki mesin. Setelah mesin ini diperbaiki, Anda serahkan dia kepada saya. Saya akan menanganinya dengan benar. Untuk Anda. Baik. Selama dia menyentuh mesin kami akan buat dia bayar sampai bangkrut. Masih ingin datang ke HIV untuk gaji tahunan. Mimpi saja. Ketua, benar. Nanti mari kita buat sandiwara. Xiaoyu memukuli Huang Gai. Aku akan menjadi Xiaoyu. Kalau begitu saya akan memainkan peran Huang Gai. Benar. Aku akan benar-benar keras padamu. Kamu berakting sedikit menyedihkan. Jangan khawatir, Ketua. Saya mengerti. Teknologi Guru Sun harus kita dapatkan. Tidak peduli metode apapun. Bahkan jika itu penipuan, harus kita dapatkan. Kita bisa terlebih dahulu menawarkan jumlah yang sangat besar untuk memikatnya. Kita bisa terlebih dahulu membayarnya di muka, agar dia menyerahkan teknologinya kepada kita. Setelah kita mendapatkan teknologinya, kita tidak perlu membayar sisa saldo. Dia hanya seorang pria tua pensiunan, tidak mampu melawan gugatan hukum internasional semacam ini. Kita bisa menawarkan terlebih dahulu harga 10 juta, membayar di muka 1 juta. Setelah teknologi diperoleh, semuanya bisa dibicarakan. Tuan Shikolang masih lebih unggul. Benar-benar luar biasa. Guru, Anda harus menyelamatkan saya. Saya tentu bukan guru Anda. Saya tak cukup kemampuan untuk jadi guru Anda. Baguslah. Kalau kau tahu, kau tidak berguna. Guru. Ketua Xiang ingin saya membayar untuk chip mesin. Bagaimana saya bisa sanggup membayarnya? Guru, Anda harus membantu saya. Guru, dasar bajingan. Jika bukan karena kamu membuat Guru Sun kehilangan semangat, apakah Guru Sun akan memperlakukan pabrik kita dengan ketidakpedulian seperti itu? Aku akan memukulmu sampai mati. Dasar bajingan. Minta maaf. Maafkan saya, Guru. Saya minta maaf. Kalau mau berkelahi lakukan di tempat lain. Anda bikin tontonan apa di pintu masuk perusahaan saya? Ketua Mang, ketika Anda mengatakan itu, saya tidak mengerti sandiwara apa yang kita buat. Dari lubuk hati saya marah untuk Guru Sun. Ini semua karena penjahat ini yang terus mengatakan kepada saya setiap hari bahwa Guru Sun tidak bagus. Jika saya tidak mendengarkannya, saya tidak akan berprasangka buruk terhadap Guru Sun. Bukan begitu, Guru Sun. Saya masih memohon kepada Anda untuk membantu pabrik mesin Weilong kami memperbaiki semua mesin. Mengenai biayanya, kami jamin Anda akan puas. Bagaimana kalau 1 juta? Selama Anda mengangguk,
saya akan segera mentransfer uangnya ke kartu Anda. Bagaimana kalau 2 juta? Juga. Kerugian pabrik, saya juga tidak akan membuat Liu Qing membayarnya. Bagaimanapun dia adalah murid Anda. Jangan cuma diam dan pasrah begitu saja. Bukan begitu, ya guru? Tidak pergi. Kalau begitu Guru Sun, berapa yang Anda katakan Anda inginkan? Jika Anda datang memohon kepada saya seperti ini, sejak awal, mungkin saya akan melunak. Tetapi Anda tidak hanya membiarkan Liu Qing. Membiarkannya membuat saya membayar untuk chip mesin itu. Tetapi Anda juga mengancam saya. Sang Yaosu, Anda jauh lebih rendah dari ayah Anda. Dasar tidak berguna. Saya sudah seperti ini. Dan saya masih memohon kepada Anda. Namun Anda masih menceramahi saya. Apakah saya memberi Anda terlalu banyak muka ya? Sang Yaosu, apa yang Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Ketua, suruh seseorang untuk memukuli mereka sampai mati. Sekarang sifat asli Anda terungkap. Sang Yaosu, bagaimana mungkin saya bisa berani pergi memperbaiki mesin untuk Anda? Dan Liu Qing, orang tua, lebih dari 10 tahun saya membimbing kamu. Apakah hati nurani Anda dimakan anjing? Xiang Yaosu, Anda berani menyentuh Guru Sun. Jangan bilang, saya tidak setuju. Pergi tanyakan karyawan saya. Apakah mereka akan setuju? Anda berani menyentuh Guru Sun. Bahkan selai rambut pun. Percaya atau tidak, karyawan saya akan segera menyerbu keluar dan memukuli Anda sampai mati. Saya datang hari ini hanya untuk memberitahu Anda, pabrik mesin Weilong, sejak hari saya pensiun, tidak ada hubungannya dengan saya, dan saya tidak bisa kembali. Saya menolak untuk percaya. Tanpa Anda Pak Tuason, saya harus makan daging babi berbulu. Di Huaxia yang begitu luas, saya masih tidak bisa menemukan orang kedua yang bisa memperbaiki mesin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika Ketua Xiang kembali? Bagaimana kalau dia suruh saya bayar ganti rugi lagi? Saya tidak sanggup membayar. Dan Anda tidak tahu berterima kasih, dan bajingan tak berperasaan. Kau. Keluar. Ketua. Dan saya. Ketua. Tua, kami secara khusus datang untuk mencari Anda. Saya mengajukan permohonan kepada perusahaan. Selama Anda bersedia mewariskan keahlian Anda kepada kami bersedia menawarkan 10 juta. Tidak perlu. Saya sudah menjualnya. Bagaimana kalau 20 juta? Guru Sun, denda pelanggaran kontrak akan kami tanggung. Kami sangat menghargai keahlian Anda. Tidak perlu. 50 juta Guru Sun. Dengan 50 juta, di Huaxia, Anda bisa hidup sebagai orang yang superior. Benar sekali Guru Sun. Mohon pertimbangkan dengan cermat. Tidak perlu dipertimbangkan, dan Anda tidak perlu membuang-buang usaha Anda. Apakah Anda pikir dengan meneriakkan 50 juta, Guru Sun, saya akan dengan rendah hati menerima? Kami Huaxia memiliki tulang punggung kami sendiri. Guru Sun, mari kita pergi. Guru Sun. Guru Sun. Sudah berakhir sekarang. Kami mungkin akan kehilangan pasar Huaxia. Jika ketua mengetahui, dia akan memecat kami. Mengapa ini terjadi? Mengapa? 1 bulan kemudian. Pak Tua Sun, saya dengar pabrik mesin Weilong dijual. Apakah Anda tertarik? Mau dijual ya? Ini. Mereka tidak bisa bertahan lagi. Ya. Mesin-mesin mereka tidak bisa diperbaiki. Dan Klin telah menggugat Xiang Yaosu, menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Xiang Yaosu ini, meski dia investasikan seluruh aset keluarganya, itu tidak akan cukup. Sayang sekali. Weilong ini adalah milik ketua lama. Karya hidupnya. Jika Anda tertarik, saya akan membelinya dan memberinya 20% saham tanpa menyetor modal. 20% saham tanpa menyetor modal ya? Bagaimana saya bisa menerima ini? Mengapa Anda tidak mengambilnya? Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Itu tidak bisa. Sudah beres. Kalau begitu, saya akan membelinya. Memberinya 20% saham tanpa menyetor modal. Klaim mereka. Kita akan membawa mereka semua ke sini. Ketua Min, Anda terlalu baik kepada saya. Karena Anda layak mendapatkannya. Selain itu, Liu Cheng ini tidak hanya digugat oleh Xiang Yaosu, tetapi juga ditemukan bahwa dia melaporkan secara palsu suku cadang yang dibeli perusahaan.
dan menggelapkan lebih dari 2 juta. Dia sudah ditangkap. Diperkirakan seumur hidup ini, dia tidak akan bisa keluar. Dia sendiri yang menyebabkan ini. Pabrik mesin Weilo. Direktur Utama Sun, selamat datang kembali. Panggil saja saya Pak Tua Sun. Direktur Utama Sun, kantor Anda sudah siap. Mari kita ke bengkel dulu, untuk memperbaiki mesin-mesin itu, dan melanjutkan produksi sesegera mungkin. Baiklah, silakan. Baik.